Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat botanika semua, semoga kita dilindungi oleh yang maha kuasa lah ya. Jadi banyak rezeki juga. Nah di sini kita mau menyemprot dengan alat ya. Alatnya itu alat seperti blower. Jadi itu fungsinya itu untuk menyebarkan dari si obat ke tanaman. Tapi kita menggunakan itu untuk bibit ya, jadi penyebaran bibit itu bisa rata ke seluruh bagian dari tanaman, dikarenakan tanaman ini yang bibit-bibit kita itu terserang oleh yang namanya kutu putih. Yang mana kutu putihnya ini ya agak sulit ya untuk ditangani kalau kita menggunakan obat yang salah, seperti hanya kita menggunakan Dencis atau Pulakron itu kurang manjur. Jadi kita menggunakan Alika untuk pencampuran dari si obat tersebut. Nah kalau misalnya sudah musim kemarau, biasanya kita ya intinya itu mencampurkannya dengan tidak dengan perkat. Nah kalau misalnya musim kemarau, tapi kalau musim penghujan kita menggunakan perekat. Tapi kan ini lagi musim pancaroba kayaknya ya. Jadi kadang hujan, kadang kagak. Nah, kita belum pasti apakah itu kering ataukah tidak hujan. Nah, gitu. Nah, kita cukup saja prakteknya kita campurkan dengan perekat. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk Alika fungsinya membunuh ya kayak serangga-serangga yang ibaratnya itu tidak hanya ulat, melainkan kutu putih juga iya, terus belalang juga iya. Jadi kita menggunakan Alika untuk penyemprotan si bibitnya. Tapi ingat, harus ada takarannya, tidak boleh berlebih, karena kalau misalnya berlebih bisa dampaknya itu ya, satu dampaknya itu bisa merontokkan dari si daunnya. Yang kedua yaitu pemborosan obat juga. Nah seperti itu. Oke, kita langsung saksikan saja ya. Oke, nah sahabat botanika, nah cara untuk memfungsikannya yaitu adalah, nah di sini ini adalah blower, yang mana blower tersebut mempunyai kabel. Ya, kabelnya ini dicolokkan di sini ya, yang tempat pengecasan. Ya, pengecasan ada dua seperti ini. Memang ini gatiannya memang jodohnya ya, jodohnya. Jadi kita colokkan di sini. Ya, colokkan di sini. Kembali. Nah, colokan di sini, dan nanti untuk selang penyemprotan, ini kan selang penyemprotan nih. Nah, selang penyemprotan dari tangki itu kita sambungkan di sini. Ya, kita sambungkan di sini. Setelah kita disambung, nah ini siap untuk difungsikan. Nah, fungsinya ini kabel ini hanya untuk suplai dari listrik ya, yang ada di tangki, yaitu baterainya tangki. Nah, untuk fungsinya, untuk cara mengaktifkannya yaitu dengan on off ya. Bentar. Di sini kita perlihatkan. Di sini ini kan ada dua motor. Yang mana dua motornya ini yang satu untuk satu motor, yang dua yang merah itu untuk dua motor. Nah, nanti untuk penyemprotannya ini kita on kan, otomatis yang ini yang airnya itu langsung menyuplai ke yang sini. Nah, dan kemudian nanti kita on kan lagi yang blower. Jadi nanti on kan yang blower ini, dan ini akan aktif, dan intinya itu apa ya, blowernya itu on, sehingga kayak kipasnya itu langsung masuk keluar. Kok masuk keluar sih? Apa namanya ya, keluar lah gitu. Jadi kayak niup ya, kayak niup obatnya, jadi menyebar ke yang lainnya, yang bibitnya. Nah seperti itu. Nah, ya ini kayak gini ya. Tuh. Oke. Nah kalau misalnya untuk di sini, ini tuh ada kabel pengecasan. Kalau misalnya kita isi dengan aki, nah ini bisa dicas. Nah di sini. Nah, jadi tidak mengambil setrum dari sini. Tapi kalau kita kan udah udah ada ini, jadi nggak usah menggunakan aki ya, karena memang kalau misalnya gini tambah aki mesti tambah berat. Jadi cukup dengan dua motor yang di sini. Nah di tangki ini, di tangki dua motor. Nah seperti itu.
Oke, sahabat botanikal, di sini kita lagi mau kita melakukan pencampuran ya, pencampuran obat. Yang mana obat tersebut kita menggunakan alika. Di sini kita lihat ini adalah alika. Yang mana alikanya ini fungsinya itu untuk hama yang seperti hama-hama yang mempunyai tulang luar ya. Kayak belalang, kutu putih pun juga bisa, ulat juga bisa gitu. Jadi hampir semua dari hama tersebut ya. Nah, jadi bisa dicampurkan di sini dan nanti pencampurannya, maaf. Nah, kalau misalnya tutup ini tuh hanya satu tangki yang besar kayak gini, itu segini cukup. Tapi kalau kita untuk pencampuran ini kita menggunakan secukupnya ataupun hanya setengah saja, setengah dari isi dari tangki ini. Jadi tidak terlalu berat. Misalnya di sini ada tulisan 10 liter. Nah, di situ kalau semisalnya mau diisi 10 liter, nah berarti ini adalah setengahnya dari ini. Nah, seperti itu. Setengahnya bukan full yang ini loh ya, yang kayak gini nih ya, yang ini. Yang bawah sini aja. Nah, nanti dibagi dua. Nah, jadi pengisian tidak tidak semuanya. Ini obat-obatan loh ya, kamu jangan masuk loh ya. Nah, ini mas saya mau melakukan penyemprotan dengan alat ini. Nah, ini seperti blower, jadi fungsinya itu meniup ya, meniup angin sehingga nanti penyebarannya pun jadi lebih bagus. Nah, seperti itu. Oke, kita saksikan aja. Ini harus diamankan karena ada si kecil. Nah, biasanya kalau untuk kutu kebul atau kutu putih itu bisa menyerang dari si tanaman alpukat, dan itu bisa mengeringkan dari tangkinya juga, mengurangi nutrisi yang terserap dari si tangkai. Jadi tidak bagus juga. Nah, seperti itu. Nah, ini kan kalau penyebarannya kayak gini kan hampir ke semua bagian. Pipa, tengok. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini bibit-bibitnya kita ya, yang mau disemprot lah ya. Karena terdapat kutu putih tadi. Saya perlihatkan di sini. Saya melihat ada kutu putih, yang mana kutu putihnya ini sudah menandakan bahwasannya hampir semua bagian dari bibitnya kita ada kutu putihnya. Nah, ini ada kutu putih lagi nih. Jadi ada bekas-bekasannya sehingga kita harus semprot. Sini belum disemprot. Oke, kayak gitu ya sahabat botanikal. Ini bibit-bibitnya kita, silahkan diorder jika mau diorder ya. Yang mau tanam ya. Di sini ini alpukat peluang, contoh-contohnya. Nah, penyemprotannya cukup mudah ya, karena memang penerapannya hanya seperti itu. Ya, untuk alatnya tadi itu untuk reviewnya, kami menggunakannya untuk penyemprotan yang seperti penyemprotan bibit ya, yang kayak gini. Nah, untuk sahabat botanikal misalnya menggunakan kayak blower, kalau misalnya untuk cabai, untuk sayur-sayuran juga bisa. Jadi untuk penyebaran yang lebih gitu, jadi lebih menyebar. Jadi obatnya itu tidak hanya boros satu fokus ke dalam satu arah saja, melainkan sudah hampir keseluruhan dari si tanaman. Nah, itu adalah review kami tentang alatnya, dan semoga ini bermanfaat ya. Dan saya Irfan, jangan lupa subscribe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.